Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, para pecinta iman, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih berjumpa bersua di media yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala amal ibadah kita dan memberkahi usia kita demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita ditutup dengan penutup yang baik. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, yaitu penjelasan mengenai sunnah-sunnah sehari-hari. Ya. Ini yang mana kita masuk pada sunanun fil libasi waz zinah, apa saja amalan-amalan sunnah yang terkait dengan pakaian, ya, apa yang kita kenakan, waz zinah ataupun perhiasan yang kita kenakan. Maka di sini yang pertama dibahas adalah tentang memakai sendal. Ya. Nah, sendalnya termasuk kita pakai, termasuk kita kenakan di tubuh kita. Ya. Maka di sini penulis memulai dengan adab-adab atau sunnah-sunnah dalam atau yang terkait dengan memakai sendal. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, wa iyaya was-sami'ina jami'an minas sunnati at-tayammunu fit tana'ul. Di antara amalan yang disunahkan adalah mendahulukan untuk memakai sendal sebelah kanan. Ya, mendahulukan sebelah kanan ketika memakai alas kaki atau sendal. Minas sunnati idza aradal muslim an yalbisan alaihi, di antara amalan sunnah apabila seorang muslim dia mau memakai kedua sendalnya adalah an yabda bil yumna, dia mulai memakai yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa minas sunnati idza arada an yanza'ahuma yabda'u bil yusra, dan di antara amalan sunnah adalah ketika mau melepas kedua sendal kita, maka kita mulai dari sebelah yang kiri terlebih dahulu. Ketika pakai sendal kanan duluan, ketika mencopotnya kiri duluan. Wa yadullu alaihi, dan yang menjadi dalil dasar dari hal ini, apa dasarnya? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang di antara kalian memakai sendalnya, maka hendaknya dia mulai dari yang sebelah kanan. Berarti pakai sendal yang kanan dulu. Kaki yang sebelah kanan dulu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Tapi kalau dia mau mencopot sendalnya, maka yang didahulukan adalah yang sebelah kiri. Pakai kanan, copot kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u.
Hendaknya sendal sebelah kanan itu adalah yang lebih dahulu dipakai dan yang paling belakangan dicopot. Ini sunnahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5856 di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini apa? Ini adabnya, ya. Wa jaa'a 'inda Muslim min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Begitu pula datang di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Apabila kalian mau memakai sendal, maka mulailah dari sebelah kanan. Mulai dari apa? Sebelah kanan. Wa idza khala'a falyabda bishimal. Tapi kalau mau mencopot sendal, melepas sendal, maka mulailah dari yang sebelah kiri. Waliyun'il huma jami'an. Dan hendaknya dia memakai keduanya sama-sama. Au yakhla'uma jami'an, atau membukanya bersama-sama. Jadi tidak ada pilihan pakai satu sendal, itu enggak ada. Enggak boleh. Ya. Pakai dua-duanya atau copot dua-duanya. Hadis saya riwayat Muslim di dalam sahihnya. Wa fi lafzin, dalam sebuah riwayat lainnya. Di dalam lafaz Muslim lainnya, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan mempergunakan satu sendal saja. Wal yun'ilhima au yun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia memakai dua-duanya, au liyakhla'huma jami'an, atau mencopot dua-duanya. Jadi tidak ada pilihan. Ya. Imma dipakai dua-duanya, atau imma dicopot dua-duanya. Adapun pakai satu saja, maka ini masuk ke dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh. Wa fi lafdhin, di dalam sebuah lafaz hadis disebutkan, idan qata'a syi'su ahadikum, apabila tali sendal kalian copot, fala yamshi fil ardi hatta yuslihuha, janganlah dia berjalan dulu di atas muka bumi sampai bumi ini memperbaiki bentuknya. Maka ini gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berjalan menggunakan satu sendal. Ya. Kalau maupun memakai, maka dipakai dua-duanya. Nggak boleh salah satunya. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz disebutkan, idan qata'a syi'su ahadikum, apabila tali sendal kalian copot, fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha, maka janganlah berjalan menggunakan sendal kaki yang lainnya sampai dia memperbaikinya terlebih dahulu. Maka ini harus, ya, nggak boleh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memakai satu sendal saja, nggak boleh. Ya. Hendaknya dia pakai, ya, kedua-duanya atau dicopot kedua-duanya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lainnya disebutkan, idan qata'a syi'su ahadikum, apabila tali sendal kalian copot, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, maka janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal. Ya. Maka pilihannya adalah dipakai dua-duanya atau dicopot dua-duanya. Ya. Idan qata'a syi'su ahadikum, kalau copot, ya, copot sendalnya, maka jangan memakai satunya lagi. Dari satu kaki pakai itu, ya, enggak boleh. Hatta yuslih, harus diperbaiki terlebih dahulu. Wasyi'thu
yuqalu lisayri min suyurin ni'al, yang disebut dengan asy-syisy', ya. Ini adalah tali, ya, yang mengikat di sendal. Ya. Di mana orang bisa memakai sendal itu karena ada tali tersebut. Ya, kalau putus maka sendal tersebut menjadi tidak terpakai, itu saja. Fa fi hadainil haditsaini salasus sunanin. Maka kalau kita lihat di dalam dua hadis tadi, maka ini setidaknya mengandung 3 amalan sunnah. Yang pertama, an yabda'a bil yumna 'inda labsin ni'al, yaitu hendaknya ketika memakai sendal ataupun sepatu itu memulai dari sebelah kanan. Yang kedua, an yabda'a bil yusra 'indal ju' atau 'inda ju'in 'inda naz'in ni'al. Hendaknya memulai dengan kaki kiri ketika mencopot sendal. Kalau pakai dahulukan kanan, kalau mencopot dahulukan kiri. Hadis yang ketiga, annahu yalbasun alaini jami'an au yakhlahuma jami'an. Seseorang itu hendaknya dia memakai dua-duanya sendalnya itu, atau mungkin copot dua-duanya juga. Tidak ada kemudian, ya, yang memakai satu sendal berjalan, ini nggak boleh. Bihaitsu la yamshi bina'lin wahidah. Ya, maka usahakan ada dua-duanya, pakailah dua-duanya. Kalau enggak ya copot dua-duanya. Ya. Maka mudah-mudahan ada, ya mungkin ada teman yang mau meminjamkan, ya. Maka ini lebih baik tentu saja. Kami fi riwayatil ukhra, sebagian disebutkan riwayat yang lain. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian, ya, kemudian, ya, dia memakai satu sendal, ini tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan, menguatkan pendapat bahwasannya menghilangkan, artinya ketika hilang salah satu sendal kita, maka hendaknya dipakai kedua-duanya atau dicopot semuanya. Ya, jangan dipakai sebelah saja. Fa in qila, apabila dikatakan, mal hikmatu fin nahyi 'anil masyi bina'lin wahidah, apa hikmahnya dari larangan untuk berjalan mempergunakan satu buah sendal? Disebutkan di dalam, atau disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, adanya larangan. Ya. Itu hikmah dari larangan berjalan di atas satu sendal ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yukrahul masyu fi na'lin wahidah. Ya. Artinya dimakruhkan ketika seseorang berjalan mempergunakan satu sendal. Au khufun wahidun, atau dia memakai satu, ya, khuf. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi sepatu boot begitu, ya. Maka kata Imam Nawawi tadi, hukumnya dimakruhkan, ya, dibenci berjalan mempergunakan satu atau berjalan menggunakan satu buah sendal atau satu buah sepatu, au madas wahid, ya. Lali udrin, kecuali kalau ada uzur, ya. Kalau ada uzur maka tidak mengapa. Wa dalilu hadhil hadis allati dzakara Muslim, dan yang menjadi dalil bahwasanya nggak boleh memakai satu sendal adalah hadis-hadis ini yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama kita, wa sababuhu anna dzalika tashwihun wa mutlatun
wa mukhalifun lil waqar. Dan sebab kenapa kok memakai satu sendal itu dilarang? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebabnya adalah ini membuat tasywih, ya, artinya merusak pemahaman, merusak pandangan. Wa rubbama kana sababan lil ithar, atau juga bahkan bisa membuat terjatuh. Wa hadil adab ats-tsalatsah allati fi masailis salas. Maka kalau kita lihat adab-adab tadi, ya, yaitu mulai dengan tangan kaki kanan, ya, kemudian memasukkan dengan ya, ketika memakai ya kanan dulu, ketika mencopot maka yang kiri dulu, ya. Maka ini adab-adab yang 3 ini yang disebutkan dalam masalah-masalah yang 3 ini semuanya disepakati kesohihannya, ya. Ujma'un ala istihbabiha. Sepakat para ulama bahwasanya hal ini adalah dianjurkan. Artinya memulai sendal dengan kaki kanan, dengan kaki kiri, untuk mencopotnya didahulukan, ya. Dan juga bahkan iblis pun ikut-ikutan, ya, dalam sendal kita ini. Oleh karena itu, ya, di antara bahaya disebutkan di sini, orang yang bersendal itu, ya, kalau terputus misalnya itu bisa terjatuh, kepleset. Wadul adab tsalasa allati fil masailis salas mujmaun ala istihbabiyah. Dan permasalahan-permasalahan ini yang 3 ini itu ada hubungannya juga dengan, ya, atau diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama kita bahwasanya itu dianjurkan dan bukanlah hukumnya wajib. Wa idan qata sya'suhu, kalau tali sendalnya putus, wa nahwa, atau yang semisalnya, falyakhlahuma, maka hendaknya dua-duanya dicopot. Jangan kemudian ketika yang satu misalnya copot, kemudian dia tetap maksa memakai yang satu lagi, ya. Maka ini adalah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wala biyamshi fil ukhra wahdaha hatta yuslihaha. Dan janganlah dia berjalan, ya, menuju tempat lainnya, kemudian dia perbaiki itu. Wa yan'alu maka ma fi nassin kama huwa nassun fil hadis. Maka hendaknya ketika memakai sendal tersebut, pakailah seperti apa yang datang di dalam next, ya, di dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Yaitu dalam memakai sendal adalah dahulukan sebelah kanan, kalau kanan sudah maka sebelah kiri. Wa ja'a aidan fi bayanil hikmah minan nahyi 'anil masyi bi na'lin wahidah. Dan juga disebutkan adanya penjelasan tentang hikmah dari larangan mengenakan sendal mengenakan sendal, atau larangan dari memakai sendal dengan satu buah sendal, ya. Selain apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, yaitu adalah bi anna syaitana yamshi bi na'lin wahidah. Di antara sebab larangan lainnya, yaitu hikmahnya adalah karena syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Ya, artinya kita menyelisih syaitan. Wajib bagi kita untuk menyelisih syaitan. Maka ketika syaitan hanya pakai satu sendal, maka kita perlu memakai 2 sendal. Ya. In sahha ma akhrajahu Tahawi, tapi itu jika hadis yang dikeluarkan oleh Tahawi adalah sahih, ya, yaitu yang beliau keluarkan di dalam Mushkilul Athar dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yamshi fil na'li al-wahidah." Sesungguhnya syaitan itu berjalan, ya, untuk agar orang-orang memakai satu buah
sendal. Ya. Nah, ini ya hikmah lainnya itu jika hadis tersebut adalah sah. Ya. Yaitu hadis sesungguhnya syaitan itu berjalan di satu sendal. Maka kita dilarang untuk tasyabuh dengan syaitan, tasyabuh dengan orang kufar. Ya. Maka kita berusaha menyelisihinya. Ya. Kalau syaitan itu pakai satu sendal, maka kita harus setidaknya harus 2 sendal. Ya, dipakai dua-duanya atau dicopot keduanya. Wa idza minas sunnati as-salatu bil ni'al. Termasuk juga amalan sunnah adalah salat dengan mempergunakan alas kaki. Datang di dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaliful Yahuda, selisilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim." Selisilah orang-orang Yahudi karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidaklah salat menggunakan sendal mereka. Jadi selisilah orang-orang Yahudi karena mereka ketika salat tidak memakai sendal. Wala khifafim, atau memakai sepatu mereka enggak. Maka kita menyelisihi. Ya. Ya kita di tengah-tengah. Wa muayyan bagi tanbih alaihi, di sini penulis memberikan sebuah tanbih, ya, peringatan. Di antara hal yang penting untuk kita diingatkan adalah anna sunnata idza kanat ta'ziman yuaddi ila mafsadatin. Fa inna dar'a hadhil mafsadati yuqaddam. Yaitu sunnahnya adalah apabila kita menjalankan sunnah, ya, namun dia itu bisa menimbulkan mafsadat, maka tentu saja, ya, fa inna dar'a hadhil mafsadati yuqaddam, maka meninggalkan keburukan atau mara bahaya itu adalah lebih utama. Artinya ketika kontradiksi dalam satu waktu antara kewajiban kita atau ibadah kita dengan maksiat yang harus dijauhi, maka hendaknya kita mendahulukan untuk memakai sendal terlebih dahulu dua-duanya. Ya. Artinya mendahulukan sunnah. Wa min dzalika ma rubbama yaf'aluhu ba'dul harisinan. Di antaranya adalah apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang bersemangat ala sunnah terhadap melaksanakan sunnah, fayutabbik hadhihi sunnah fi masajidinal yaum. Itu orang yang mereka melaksanakan sunnah ini itu memakai sendal di dalam masjid. Ya, memakai sendal di dalam masjid. Ya. Wa rubbama yahsulu lahu niza', maka seperti ini bisa menimbulkan niza'. Ya, bisa menimbulkan, ya, keburukan. Maka jangan sampai kita mengamalkan sunnah itu hanya dengan berbekal semangat saja. Ya. Warubama yahsulu lahu niza', nanti bisa jadi ada, ya, ada ketidaksukaan, ya, ada perpecahan, ya, antara kaum muslimin. Wastinkaru min ba'di alim alladziina yajhalun. Ya. Ya, begitu pula dari kesombongan, ya, atau pengingkaran dari sebagian orang-orang awam yang mereka nggak paham. Ya, ketika seseorang sholat dengan sendal, maka dilihat oleh orang awam, maka ini adalah aneh, mungkin. Ya. Wa min dalika ma rubbama yaf'aluhu ba'dul harisina ala sunnah. Dan mungkin, ya, sebagaimana ada sebagian di antara sunnah-sunnah yang diamalkan oleh orang-orang yang bersemangat dalam menegakkan sunnah, ya, dilakukan di masjid-masjid pada hari ini.
Wa rubbama yahsulu lahu niza', maka bisa menimbulkan permusuhan. Wastinkaru min ba'dil awam, atau sebagian orang awam mengingkarinya. Alladzina yajhaluna, karena mereka tidak tahu hukumnya. Wa mislu hadzal sani' yakhtalifu min syakhsin ila li akhar. Maka seperti ini, usul seperti ini itu ya adalah ya perlu ditata gitu. Ya. Karena apa? Karena orang awam yang mereka nggak paham, mereka mengingkari, loh kok sholat pemakai sendal begitu. Ya. Maka seperti ini harus diperhatikan, karena berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Ya. Keadaan jamaahnya itu bisa berbeda-beda. Ketika kita menghidupkan sunnah yang satu ini, ya, sholat sunnah dengan mempergunakan atau sunnahnya sholat dengan menggunakan sendal, ya, maka saat itu ya orang-orang awam mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang aneh atau dianggap tidak sopan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, kita harus memperhatikan hal ini. Wa min mujtama'in li akhar, satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda. Min haitsu dalil mafsadah wa husuliha, atau ya mafsadah yang akan ditimbulkan gara-gara kita menghidupkan sunnah ini. Yang ini juga harus diperhatikan. Wa hina izin la tutabbiq as-sunnah wal halah hadhihi. Maka saat itu ketika memang ada mafsadat atau justru ada pengingkaran dari masyarakat, ya, maka hendaknya ya janganlah kita melaksanakan sunnah tersebut jika memang keadaannya seperti itu. Liwujudi mafsadatil ikhtilaf wa niza', karena bisa timbul mafsadat, yaitu terjadinya niza', terjadinya ya keributan, terjadinya permusuhan. Allati tunafi maksudul jamaah, yang justru akan bisa merusak maksud utama dari sholat berjamaah itu sendiri. Ya. Wa in uminatil mafsadah, tapi kalau memang aman dari mafsadah tersebut, la budda minat tanabuh li amrin akhar. Ya, tetap kita ada hal lain yang harus diperhatikan. Ala wahwa, yaitu adalah talwisul masajid bima qad yu'laku bi furushiha min adha hadhihi ni'al. Yaitu bahwasanya masjid-masjid bisa terkotori, ya, atau karpet-karpetnya bisa terkotori dari kotoran-kotoran yang dibawa oleh sendal tersebut. Fayu'addi ila tisakhiha, yang bisa menjadikan masjid itu kotor. Wahina idin yata'akadu adabu tadbik hadis sunnah. Maka ketika hal itu terjadi, maka janganlah kita ya kemudian memaksa untuk ya melaksanakan sunnah tersebut, padahal membawa mafsadat yang lain, yaitu mengotori masjid. Lihadil ilah aidan in kanat hasilah. Ya. Kita tinggalkan karena adanya sebab ini. Wa fi sunnati nabawiyah katsirun minan nusus, dan di dalam sunnah nabawiyah banyak sekali hadis-hadis allati tahussu ala siyanil masjid, yang menganjurkan kita untuk menjaga masjid, wa tandifa, untuk membersihkan masjid, wa imatatu ma fiha min adha, untuk menghilangkan kotoran yang ada di masjid, wa anal busaq fiha khati'ah, yang meludah di dalam masjid itu adalah suatu bentuk ya dosa. Wa kada sairul ada fa innahu min masawil amal, termasuk kotoran-kotoran lainnya. Ketika kita mengotori masjid, maka itu termasuk amal-amal yang buruk. Ya. Artinya ketika kita mau melaksanakan sunnah ini, yaitu ya, di antara amalan yang disunahkan yang terkait dengan sendal adalah sholat mempergunakan sendal. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Sa'id tadi bin Yazid radhiyallahu anhu, ya, beliau bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi alaihi, apakah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mempergunakan dua sendal beliau? Qala nam, iya, kata Anas bin Malik. Ya. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sendal. Ya. Juga tadi hadis dalam Sunan Abu Dawud, ya, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim.
Selisilah orang-orang Yahudi karena mereka itu nggak sholat menggunakan sendal-sendal mereka, juga tidak sholat menggunakan sepatu-sepatu mereka. Ya. Maka ini diantara memang hal yang disunahkan sholat mempergunakan sendal, tapi kita harus melihat, ya, melihat maslahat dan mafsadahnya juga. Ya. Kita yakin bahwa ini adalah sunnah. Namun saat itu misalnya ke dalam keadaan masjid sekarang berbeda dengan keadaan masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya alasnya itu adalah tanah begitu saja. Ya. Jadi kalau hujan misalnya itu maka menjadi lumpur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud, ya hujan, maka dalam keadaan wajah beliau pun terkena lumpur. Ya, jadi masjidnya masih alasnya itu tanah. Bahkan kata Abdullah bin Umar dulu anjing itu keluar masuk ketika di kota Madinah, anjing itu keluar masuk masjid, bahkan kencing di dalam masjid. Ya. Maka tentu saja berbeda keadaannya dengan masjid-masjid sekarang yang sudah bersih, ya setiap hari dipel, dibersihkan, wangi, dilapisi karpet yang juga wangi. Ya. Maka saat itu justru adalah bukan suatu maslahat ketika kita menegakkan sunnah memakai sendal. Akhirnya mengotori masjid. Ya. Maka ini hendaknya kita perhatikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, barang siapa yang bawa sendal ke masjidnya maka janganlah diletakkan di samping kanan kirinya. Ya, tapi diletakkan di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihi dan jangan sampai mengganggu. Ya. Jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan sendalnya tersebut. Nah, ketika kita misalnya memakai sendal ya ke dalam masjid kotor, banyak lumpurnya masuk ke dalam masjid yang bersih, yang berkarpet, tentu saja ini adalah bisa mengganggu orang lain. Padahal kata Nabi SAW, wala yu'dhi bihi jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan kedua sendalnya tersebut. Ala annahu la yufham mimma sabaqa at-tahawun fi hadis sunnah. Ya, meskipun juga jangan sampai dipahami bahwasanya kemudian kita meremehkan sunnah yang satu ini, itu sholat mempergunakan sendal. Wa tazhid fi tatbiqiha ma'adallah. Ya, atau berarti kita enggak ingin untuk menghidupkan sunnah ini, enggak. Wa ma jara qalami fi maidani hadis safahat illa min ajli bayani sunnah. Ya, akan tetapi kata penulis tidaklah pena saya di sini menulis halaman demi halaman ini melainkan untuk menjelaskan sunnah, amalan sunnah yang satu ini. Wal hatu alaih, untuk memotivasi kita menghidupkan sunnah ini. Wa tamassuk biha, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walil muslimi an yutabbiqa hadhihi sunnah fi katsirin min al-awatin. Dan hendaknya seorang muslim ya dia melaksanakan sunnah ini ya di tempat-tempat yang banyak yang memungkinkan. Ka'an yusalli binalai fi baiti, seperti misalnya salat menggunakan alas kaki di rumahnya, ya. Kadang ada orang yang di dalam kamar maka ada alas kaki khusus, ya, atau di hotel misalnya ada sendal khusus, ya dipakai nggak apa-apa, ya. Indama yakhruju lin-nuzhah, atau ketika sedang keluar berrekreasi kemana, ya, outdoor begitu, kemudian sholat, ya sholat dengan pakai sendal nggak apa-apa. Au fi safar, atau ketika dia sedang safar. Au fi masjidin i'tadu ala tatbiqi hadis sunnah, atau ketika ya kita berada di masjid yang memang biasa untuk menjalankan sunnah ini. Ketika orang-orang jamaahnya pada pakai sendal, pada pakai sepatu ketika sholatnya, kita juga pakai, hidupkan sunnah tersebut. Wa nahu dzalika minal mawatin allati yumkinu fiha tatbiq hadis sunnah, dan ya keadaan-keadaan lainnya yang memang memungkinkan bagi kita untuk menghidupkan sunnah yang satu ini. Ya. Maka ini adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan memakai sendal, ya. Tadi di antaranya yang pertama adalah memakai sendal, ya, ketika memakai sendal mendahulukan kaki sebelah kanan, ya.
Kemudian ketika melepasnya, yaitu mendahulukan yang sebelah kiri. Dan juga ya, memakai sendal dua-duanya, ya, atau mencopot dua-duanya. Ya, jangan berjalan menggunakan satu sendal. Ya, jangan. Jadi ini tadi di antara adab-adabnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, idan ca'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau seseorang dia ya memakai sendal, mulailah dengan yang sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau dia mencopotnya, mulailah dari yang sebelah kiri. Liyakunil yumna awwaluha tun'al wa akhiraha tunza. Hendaknya sendalnya itu yang sebelah kanan menjadi awal ketika dipakai, dan yang sebelah kanan itu yang terakhir ketika dicopot. Ya. Begitu pula, sekali lagi, jangan ketika sendalnya putus misalnya, atau sendalnya yang satu hilang misalnya, kemudian dipakai, jadi cuma sebelah. Ya. Kata Nabi SAW, idan cala adung falyabda bil yumna. Kalau seseorang dia memakai sendal, maka hendaknya memulai dengan yang sebelah kanan. Wa idza khala falyabda bishimal. Kalau dia mencopot sendalnya, maka mulai dari yang sebelah kiri. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia memakai keduanya. Aw liyakhla'huma jami'an, atau mencopot keduanya. Jangan memakai satu sendal. Ya, tadi sudah disebutkan hikmahnya oleh Imam Nawawi, ya. Karena bisa jadi tinggi sebelah, nanti bisa terjatuh, ya. Bisa juga menyebabkan ya mafsadat-mafsadat lainnya. Ya. Dan juga ya di antara amalan sunnah adalah sholat mempergunakan sendal, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Selisilah orang-orang Yahudi karena mereka itu ketika sholat tidak memakai sendal, juga tidak memakai sepatu-sepatu mereka. Ya, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sholat beliau memakai sendal. Ya. Tiba-tiba beliau melempar sendalnya, mencopot sendalnya. Maka para sahabat pun langsung mencopot sendalnya. Ya. Begitu selesai sholat, Nabi SAW bertanya, kenapa kok kalian mencopot sendal kalian? Maka kata para sahabat, ya kami melihat engkau mencopot sendal, kami pun mengikutinya. Ya. Karena para sahabat benar-benar ittiba, ya, ikut seperti apa petunjuk Nabi SAW. Ya. Ketika dicopot, maka kami pun mencopotnya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwasannya di sendalku itu ada kotoran, ya, ada najis. Maka aku pun melepaskannya. Hanya kata Nabi SAW, kalau kalian ada mau masuk masjid, maka dilihat dulu bawah sendalnya itu. Ya. Falyaklibhuma. Dibalik ya sendalnya, dilihat apakah ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, gosokkanlah ke tanah sampai hilang. Ya, sampai bersih. Dipakai lagi sholat, gak apa-apa. Ya. Maka ini adalah adab-adab atau amalan-amalan sunnah yang terkait dengan sendal. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.